Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Gus Alamuddin Official. Pada malam hari ini kita ngopi bareng atau ngopi santai, namun bukan di salah satu warung kopi, melainkan di sebuah pantai dan juga ditemani oleh deru ombak yang membuat suasana pada malam hari ini menjadi tenang dan syahdu. Ya, tentunya sudah kita ketahui bahwa daerah Kabupaten Ketapang ini adalah daerah pesisir yang mana dipenuhi oleh tempat-tempat rekreasi yang sangat banyak sekali di Kabupaten Ketapang, sehingga menjadi keharusan sebagian masyarakat Ketapang ini dalam setiap pekan menyempatkan dirinya untuk berrekreasi di pantai-pantai terdekat di dalam kota Ketapang. Nah, justru itu yang memantik pembahasan kita pada malam hari ini. Jadi juga kita malam hari ini ditemani oleh guru kita yang masih setia menemani kita. Beliau adalah Kiai Haji Gus Ahmad Alamuddin Zazuli Abdus Syam. Assalamualaikum Kiai. Selamat malam. Nah, begini Pak Kiai, kita langsung saja Pak Kiai. Daerah Kabupaten Ketapang ini sangatlah banyak tempat-tempat rekreasi. Nah, taman tamasya lah. Iya. Jadi sebagian besar penduduknya ini Pak Kiai dalam setiap pekan itu menyempatkan dirinya untuk berrekreasi, bertamasya di pantai-pantai yang terdekat. Nah, pertanyaannya Pak Kiai, apakah ada nilai ibadahnya dari rekreasi-rekreasi yang kami lakukan? Atau ibaratnya rekreasi-rekreasi ini hanyalah sia-sia? Maksudnya ada nilai ibadah begitu? Iya, ada nilai ibadahnya atau tidak Pak Kiai? Kalau itu ada nilai ibadahnya, maka seperti apa bentuknya Pak Kiai? Baik. Silahkan Pak Kiai menjelaskan. Pertanyaan yang luar biasa dari saudara kita ini, Masya Allah, host kita yang luar biasa ini. Jadi nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah ada yang bertanya kepada kita, apakah ada di dalam setiap perjalanan tamasya nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah itu menjadi perjalanan yang sia-sia? Bahkan bisa jadi menjadi perjalanan dosa. Nah, seperti itu. Nah, jika ada yang bertanya begitu, maka kami bermula membahas tentang firman Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ainama tuwallu fathamma wajhullah." Muhammad, sebenarnya kemanapun engkau mengarah, maka engkau akan menemukan daripada wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa? Sesungguhnya ciptaan Allah di bumi yang di langit ini adalah menjadi sarana yang dapat mendatangkan kedekatan kita kepada Allah. Salah satu dengan bertamasya ke pantai-pantai atau ke mall atau kemana lah yang menjadi keinginan bagi keluarga kita masing-masing. Lah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengajarkan kepada kita di dalam Al-Quran, kalau tidak salah surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang adalah menjadi tanda-tanda akan kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya wujudnya pantai, wujudnya perkotaan, wujudnya bangunan, gedung-gedung, kendaraan, dan apa saja yang ada di muka alam ini, itu menunjukkan akan kebesaran Allah, akan kemahakuasaannya Allah. Kalau orang Indianya mengatakan Allahu syehotahe, makhluk kecil hota. Masya Allah. Jadi itu menunjukkan bahwa betapa maha kuasanya Allah.
menunjukkan bahwa betapa lemahnya kita. Kita tak mampu membuat langit so tinggi dan selebar ini tanpa tiang satupun. Tapi bagi Allah itu mampu. Jadi semua ini tanda-tanda agar kita ini dapat mengesahkan Allah. Meyakini bahwa Allah ini benar-benar maha kuasa, maha dikjaya, maha pencipta, maha karya, dan lain-lain sebagainya. Jadi timbullah keimanan tauhid yang kuat di dalam hati kita. Akan tetapi kata Allah, ini akan didapatkan bagi siapa? Yaitu alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yakni mereka yang bertamasya itu yang di dalam hatinya senantiasa mengingat kepada Allah. Mereka yang pergi bertamasya itu di dalam hatinya senantiasa mengingat akan kebesaran Allah, keagungan Allah. Ada syukur di dalam hatinya kepada Allah. Melihat umpamanya keindahan panorama alam di pantai debur ombak umpamanya, dia katakan Masya Allah, kuasanya Allah. Kok bisa ya gelombang tak pernah berhenti di malam hari, di siang hari. Luar biasa. Kalaulah kita harus membayar umpamanya angin yang senantiasa bertiup dan harus kita hirup menjadi oksigen dari badan kita, mau berapa kita bayar? Akhirnya timbullah rasa syukur. Siapa? Mereka yang mengingat Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, dalam keadaan berjalan, bertamasa. Mereka ulil albab, mereka orang-orang yang pintar, orang yang berakal adalah mereka yang senantiasa mengingat kepada Allah dalam keadaan apapun, dimanapun, dalam situasi apapun. Dia senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam hatinya senantiasa dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batil. Ya Allah, tak mungkin kau ciptakan ini seindah begini, semewah begini, semaha hebat yang seperti ini sia-sia di sisimu ya Allah. Pasti ini semuanya akan ada hikmah. Dan pasti semuanya nanti di yaumil qiyamah akan dipertanyakan kepada diri kita. Sudah sampai kemana perjalananmu di dunia? Apa yang kau buat di sana dengan umurmu? Sudah berapa tempat yang kau datangi dalam wisata? Apa yang kau dapatkan di sana? Apakah kau ada mengingat aku? Adakah engkau bersyukur kepadaku? Itulah harapan Allah. Maka apabila wisata kita ini dibarengi dengan niat mulai turun dari rumah untuk mengingat Allah di perjalanan, senantiasa kita mengagungkan Allah. Ketika melihat keindahan alam ini, lalu kita kembalikan bersyukur kepada Allah, maka semuanya akan menjadi nilai ibadah yang sedikit pun tidak akan disia-siakan oleh Allah. Semuanya pasti akan dibalas dengan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Caranya ya, kalau kami boleh ngasih ini tip lah kepada para pemirsa yang budiman, apabila umpamanya melihat keadaan alam ini, maka tolong pejamkan mata kita. Kalau tak mampu kita memejamkan mata kita, maka katakan bahwa sesungguhnya di alam ini sebenarnya semuanya tidak ada. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang al-arif billah, seorang wali Allah yang terkemuka di dunia, dalam kitabnya Al-Hikam Al-Athaiyah, beliau dauhkan kepada kita semua, al-kaunu kullu zulmantun. Sebenarnya alam semesta ini keseluruhannya ini adalah kegelapan. Masya Allah. Kegelapan menurut beliau. Kita aja yang mandangnya terang, ada lampu, ada matahari, ada bulan, ada bintang-bintang dan lain sebagainya. Tapi menurut beliau, seharusnya kita memandangnya itu adalah gelap gulita. Wa innama anarahu zuhurul haqqi fi. Akan tetapi yang membuat terang, yang membuat nyaman mata memandang, yang membuat kita terbayang-bayang, terkenang, itu adalah karena adanya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena adanya cahaya keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ra'al qawna wa lam yashhadhu 'indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar wa hujibat anhu syumusul ma'arifi bisuhubil asar. Seandainya ada di antara hamba Allah melihat alam semesta, melihat tepian pantai, lautan, samudra yang luas tiada ujungnya, melihat indahnya pemandangan sore, pagi dengan panorama alamnya yang Masya Allah menggugah jiwa. Lalu dia di situ tidak dapat memandang keagungan Allah, kebesaran Allah.
kasih sayang Allah kepada hambanya, maka orang itu sudah barang tentu tertutuplah ia atau hilanglah daripadanya cahaya Allah dalam dirinya, dalam pandangannya, dalam hatinya, hilang cahaya Allah. Yang ada hanyalah cahaya-cahaya dunia. Dia senangnya hanya karena mungkin melihat indahnya pemandangan-pemandangan di sore hari, mungkin geraknya dari daun-daun kelapa, goyangnya pepohonan dan lain sebagainya, tanpa melihat adanya kebesaran Allah di sana. Orang itu sudah tertutup dengan kecintaannya kepada dunia, dan hatinya sudah hilang daripada matahari untuk makrifat, mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia hanya maunya kenal dengan dunia tapi tidak kenal kepada Allah. Jika demikian, maka tidak ada nilai ibadah pada sisinya dan perjalanannya pun akan menjadi sia-sia. Bagaimana supaya menjadi ibadah? Sekali lagi kami ulangi, para pemirsa yang budiman, dimanapun Anda berada, ketika kita melakukan perjalanan tamasa, niatkan dari rumah, kami jalan ini adalah ingin menyaksikan kebesaran keagungannya daripada Allah, ingin bersyukur atas nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Seandainya kalian bersyukur, kata Allah, dengan nikmatku, maka niscaya nikmatku akan kutambahkan kepadamu. Tapi awas, jika kalian lupa dan kufur kepadaku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Sangat pedih. Ma'adzallahu min dzalik. Nanti sulit kita berarti mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Saya kira begitu, Pak Ken. Nah ini Pak Kiai, ada juga persoalan. Ketika kita mau berangkat dari rumah, kita sudah berniat ini semata-mata karena Allah. Ya, betul. Akan tetapi setelah kita sampai di tempat rekreasi, ya, ini ada sebuah pemandangan-pemandangan dunia, Pak Kiai. Nah, jadi bagaimana dengan niat kita tadi yang dari rumah itu? Kalau kita melihat pemandangan-pemandangan dunia, kalau tidak dilihat itu asik, Pak Kiai. Nikmat lah ya istilahnya. Nikmat itu juga, Pak Kiai. Rezeki lah ya. Rezeki, Pak Kiai. Masya Allah. Gimana ya? Tidak dilihat, tidak nikmat, dilihat dosa begitu. Lihat dosa. Jadi ini fenomena memang. Saya kira bukan cuma sampean, saya juga sama. Sering ketika kita sudah asik duduk ya, istilahnya berzikir kepada Allah, tahu-tahu kita melihat pemandangan yang aneh, katakanlah dalam tanda kutip ya, yang membuat kita akan lupa kepada Allah. Kata ulama, segera kembalikan hati dan pandangan kita kepada Allah. Jadi pandangan kita kepada mereka waktu pertama kali itu adalah rezeki daripada Allah, tapi untuk selanjutnya itu adalah azab. Istilahnya siksa dari Allah. Jadi jangan terlalu dipandang, senantiasa kita balikkan pandangan. Kalau yang kita lihat itu adalah berupa wanita, maka kita bertawuz kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatin nisa. Kalaulah umpamanya kita yang lihat itu ternyata gedung-gedung yang indah yang bisa menyilaukan mata kita, melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan la aisha illa aishul akhirah. Sesungguhnya tidak ada kehidupan yang sebenarnya, adalah kehidupan akhirat. Cepat kita balikkan pandangan kita dan cepat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seketika itu dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah dan akan menjadi nilai tambah ibadah lagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, saya kira itu insyaallah. Ya, jadi sangat mudah sekali ya pemirsa. Ini ada beberapa tips tadi dari Pak Kiai, bahwa yang namanya pantai ini, tempat rekreasi ini juga kita lihat bahwa ada memang pemandangan-pemandangan yang asik. Tapi kalau kita pandang lama-lama itu bisa jadi azab ya Pak. Ya, dosa. Nah, itu tipsnya tadi dari Pak Kiai, sangat lengkap sekali dengan doa-doanya. Baik Pak Kiai, terima kasih atas waktunya Pak Kiai. Dan juga pemirsa, inilah tadi penjelasan-penjelasan yang sangat detail sekali, yang sangat luar biasa sekali yang disampaikan oleh Tuan Guru kita. Jadi kalau mau rekreasi itu supaya berpahala, atau orang ketapang dari rumah turun tuh diawali dengan niat ya yang baik. Ya. Ini semata-mata karena Allah, betul. Nah, bagi kaula mudanya juga jangan niat karena semata-mata mau ketemu pacar, jangan. Ya, saya kira perbincangan kita pada malam hari ini cukup sampai di sini pemirsa. Jangan lupa juga tetap dukung channel YouTube Gus Alamuddin Official dengan cara like, subscribe, comment, and share. Ya, karena berbagi itu sangatlah indah.
Jadi kalaupun ada nanti pemirsa ini yang ingin bertanya atau ngasih saran atau komentar, silakan diisi di kolom komentar. Sampai di sini dulu perjumpaan kita Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.